Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi bersama aku, bukan bersama dia karena dia sudah berbahagia dengan yang lain. Nah, kali ini spesial buat kalian semua. Aku bakal bawain sebuah materi tentang beberapa landasan dalam pengembangan kurikulum nih guys. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa sih landasan pengembangan kurikulum itu. Nah, landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi, atau prinsip yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Pengen tahu kelanjutan materinya seperti apa? Tonton sampai selesai ya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, inilah beberapa landasan dalam pengembangan kurikulum. Ada landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum, ada landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum, dan ada juga landasan sosiologis dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dalam pengembangan kurikulum. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau ngasih tahu bahwasanya untuk materi landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum sebenarnya sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk itu mari kita ulas sedikit tentang apa sih landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis atau filosofis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Selanjutnya ada landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan, sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku peserta didik itu harus dikembangkan. Nah, karakteristik perilaku setiap individu pada berbagai tingkatan perkembangan merupakan kajian dari psikologi perkembangan. Dan oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum yang senantiasa berhubungan dengan program pendidikan atau kepentingan peserta didik, maka landasan psikologi mutlak harus dijadikan dasar dalam upaya pengembangannya. Pada hakikatnya, setiap individu mengalami perkembangan, yaitu perubahan-perubahan yang teratur sejak dari pembuahan sampai mati. Perubahan pada individu dapat terjadi melalui proses kematangan atau maturation dan melalui proses belajar atau learning. Kedua model perubahan yaitu kematangan dan karena proses belajar termasuk ke dalam kajian psikologi, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Oleh karena itu sangat naif jika berbicara proses mengembangkan suatu kurikulum baik pada tatanan kurikulum ideal maupun kurikulum dalam dimensi operasional atau pembelajaran tidak memakai kajian psikologi sebagai dasar pijakan atau sebagai landasan berpikir atau konsep maupun dalam praktiknya. Nah, terdapat dua cabang psikologi yang sangat penting diperhatikan di dalam pengembangan kurikulum, yaitu ada psikologi perkembangan dan ada juga psikologi belajar. Nah, psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi kurikulum yang diberikan kepada siswa, baik tingkat kedalaman dan keluasan materi, tingkat kesulitan dan kelayakan, serta kebermanfaatan materi senantiasa disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik. Selanjutnya ada psikologi belajar. Psikologi belajar memberikan sumbangan terhadap pengembangan kurikulum, terutama berkenaan dengan bagaimana kurikulum itu diberikan kepada siswa dan bagaimana siswa harus mempelajarinya, berarti berkenaan dengan strategi pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya ada perkembangan peserta didik dan kurikulum. Russell memberikan tekanan kepada kebebasan berkembang secara mulus menjadi orang dewasa yang diharapkan. Istilah yang dipakainya adalah kembali ke alam, kembali ke kodrat atau pembawaan sejak lahir. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu itu adalah baik dari tangan Tuhan akan tetapi akan menjadi rusak karena tangan manusia. Pendidikan itu harus menghormati anak sebagai makhluk yang memiliki potensi alamiah. Russell percaya bahwa anak harus belajar dari pengalaman langsung. Jadi dalam hal ini, intervensi atau campur tangan pendidikan tidak terlalu mendominasi. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa perkembangan anak itu hasil dari pengaruh lingkungan. Anak dianggap sebagai kertas putih,
di mana orang-orang di sekelilingnya dapat bebas menulis kertas tersebut. Pandangan ini bertentangan dengan pandangan di atas, di mana justru aspek-aspek di luar anak atau lingkungannya lebih banyak mempengaruhi perkembangan anak menjadi individu yang dewasa. Pandangan ini sering disebut teori tabula rasa dengan tokohnya yaitu John Locke. Pandangan tentang anak sebagai makhluk yang unik sangat berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum pendidikan. Setiap anak merupakan pribadi tersendiri, memiliki perbedaan di samping persamaannya. Nah, implikasi dari hal tersebut terhadap pengembangan kurikulum yaitu yang pertama ada setiap anak diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Yang kedua, di samping disediakan pelajaran yang sifatnya umum atau program inti yang wajib dipelajari setiap anak di sekolah, disediakan pula pelajaran pilihan yang sesuai dengan minat anak. Yang ketiga, kurikulum di samping menyediakan bahan ajar yang bersifat kejuruan, juga menyediakan bahan ajar yang bersifat akademik. Bagi anak yang berbakat di bidang akademik diberi kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang keempat, kurikulum memuat tujuan-tujuan yang mengandung pengetahuan, nilai atau sikap, dan keterampilan yang menggambarkan keseluruhan pribadi yang utuh, lahir dan batin. Implikasi lain dari pengetahuan tentang anak terhadap proses pembelajaran dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara operasional selalu berpusat kepada perubahan tingkah laku peserta didik. 2. Bahan atau materi yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan, minat, dan perhatian anak, bahan tersebut mudah diterima oleh anak. 3. Strategi belajar mengajar yang digunakan harus sesuai dengan taraf perkembangan anak. Yang keempat, ada media yang dipakai senantiasa dapat menarik perhatian dan minat anak. Yang kelima, ada sistem evaluasi berpadu dalam satu kesatuan yang menyeluruh dan berkesinambungan dari satu tahap ke tahap yang lainnya dan dijalankan secara terus-menerus. Psikologi belajar dan kurikulumnya. Psikologi belajar merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji bagaimana individu belajar. Belajar dapat diartikan sebagai perubahan perilaku yang terjadi melalui pengalaman. Segala perubahan perilaku baik yang berbentuk kognitif, afektif maupun psikomotor dan terjadi karena proses pengalaman dapat dikategorikan sebagai perilaku belajar. Perubahan-perubahan perilaku yang terjadi secara insting atau terjadi karena kematangan atau perilaku yang terjadi secara kebetulan tidak termasuk belajar. Memahami tentang psikologi atau teori belajar merupakan bekal bagi para guru dalam tugas pokoknya, yaitu membelajarkan anak. Menurut psikologi belajar, bahwa belajar diklasifikasi sebagai berikut. 1. Belajar berdasarkan keseluruhan. 2. Belajar adalah pembentukan kepribadian. 3. Belajar berkat pemahaman. 4. Belajar berdasarkan pengalaman. 5. Belajar merupakan proses perkembangan. Dan 6. Adalah belajar adalah proses berkelanjutan. Selanjutnya adalah landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum. Dilihat dari substansinya, faktor sosiologis sebagai landasan dalam mengembangkan kurikulum dapat dikaji dari dua sisi, yaitu dari sisi kebudayaan dan kurikulum, serta dari unsur masyarakat dan kurikulum. Yang pertama, kita akan membahas dari kebudayaan dan kurikulum. Ya, faktor kebudayaan merupakan bagian yang penting dalam pengembangan kurikulum dengan pertimbangan 1. Individu lahir tidak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan. Yang ketiga ada seluruh nilai yang telah disepakati masyarakat dapat pula disebut kebudayaan. Yang kedua ada masyarakat dan kurikulum. Masyarakat adalah suatu kelompok individu yang diorganisasikan mereka sendiri ke dalam kelompok-kelompok berbeda. Kebudayaan hendaknya dibedakan dengan istilah masyarakat yang mempunyai arti suatu kelompok individu yang terorganisir yang berpikir tentang dirinya sebagai suatu yang berbeda dengan kelompok atau masyarakat lainnya. Nah, menurut Daud Yusuf, bahwa sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan ada 3, yaitu logika, estetika, dan etika. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika atau pikiran. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi.
Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup ini sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Selanjutnya adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya di masa akan datang. Teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan ilmiah dan ilmu-ilmu lainnya untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang teramat pesat seiring lajunya perkembangan masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK bukan menjadi monopoli suatu bangsa atau kelompok tertentu. Pengaruh dari perkembangan IPTEK ini cukup luas, meliputi segala bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, keamanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Perkembangan IPTEK secara langsung akan menjadi isi atau materi pendidikan, sedangkan secara tidak langsung memberi tugas kepada pendidikan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan pemecahan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak membawa perubahan pada sistem nilai-nilai. Pendidikan pada dasarnya adalah bersifat normatif. Dengan demikian, bagaimana agar perubahan nilai-nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa menuju pada perubahan yang bersifat positif. Oleh karena itu, dalam mengembangkan kurikulum tidak bisa melepaskan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar kurikulum yang dihasilkan selain memiliki kekuatan karena sumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi, juga bisa mengembangkan dan melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi lebih memajukan peradaban manusia. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Dan jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.